Weh, ini belum dijelasin apa-apa kok udah goodbye aja sih? Iya ya. Maaf, PDD-nya lagi ngantuk tuh, kasihan. Oke, kita mulai. Kami dari gelombang ketiga, kelompok 71, kami akan menjelaskan proker-proker yang kita jalanin sampai dengan 30 hari ke depan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nabila sebagai koordinator. By the way, dan dia dari jurusan hukum. Dan ini dalam video ini Salma sebagai sekretaris karena orangnya lagi tidur, jadi saya yang ganti. Dan jurusan dia dari teknologi pangan. Dan ini Sofia sebagai bendahara. Dia dari jurusan hukum, orangnya tidur juga. Jadi saya harus menggantikan suaranya. Dan ini yang memegang kemasan susu, dia adalah Rofik Hidayat sebagai humas. Saya sebagai PDD harus men-voice over 3 anak ini yang lagi tidur. Ya udahlah, gak apa-apa. Lanjut. Saya Vicky. Emang ejaannya agak susah ya. Bisa dipanggil Vicky. Di sini saya dari jurusan hukum dan di kelompok ini saya sebagai PDD. Emang berat jadi PDD di sini. Ya udahlah, gak usah lama-lama di intro. Lama-lama gak jadi nih tugasnya. Kapan selesainya? Lanjut, Nabila akan menjelaskan dari D1 sampai D7. Day 1. Jadi pada Day 1 ini kita melakukan pembukaan PMM pada Sekolah Dasar Negeri Tunggul Wulung 03 Malang, yang dimana tujuan kita melakukan pembukaan ini agar memastikan bahwa program PMM kita dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pihak sekolah. Dan tidak lupa juga dengan memasang banner di sekolah SD Tunggul Wulung 3. Di sini kami memasang bersama-sama, memasang banner ya, berempat. Aslinya berlima karena saya yang video. Nih, saya keikut bagian juga memasang banner. Masa iya cewek doang yang bisa memasang banner? Saya juga bisa. Ya, inilah hasilnya. Ini juga kami lagi siap-siap untuk mengambil dokumentasi. 1, 2, 3. Kemayune. Day 2. Kami mengajar siswa-siswi di kelas 1. Dan yang kami ajari untuk mereka yaitu bagaimana cara mengeja dan menulis huruf dan angka. Dan selanjutnya kami memberikan edukasi terkait dengan pendidikan lingkungan yang akan kami kerjakan besok. Dan di sini kami membuat sesi tanya jawab tentang mengenai apa itu daur ulang. Day 3, kita melanjutkan proker yang dimana kemarin kita sudah memberikan edukasi kepada siswa-siswi. Sekarang Day 3 kita melanjutkannya, yaitu terkait dengan pendidikan lingkungan untuk mendaur ulang sampah, dan kita memanfaatkan untuk menanam tanaman hias dari sisa sampah galon tersebut. Dan ini hasil dari kami menanam tumbuhan hias dan galon bekas. Dan kami juga mewarnai pot daur ulang yang dari galon tersebut. Dan kami memberi nama. Day 4, tentang pelestarian budaya lokal, yang dimana kami mentayangkan atau mencuplikan terkait dengan tari topeng Malang agar siswa-siswi di SD Negeri Tunggul Wulung 03 tidak melupakan pelestarian budaya-budaya lokal mereka.
Day 5, kelas literasi, yang dimana maksud dari kita ngadakan proker kelas literasi ini untuk menambahkan skill atau menggali kemampuan siswa-siswi di SD Negeri Tunggul Wulung 3 itu, yang dimana itu tercangkup ada cerita pendek dan puisi. Dan kita mengadakan yang puisi karena ada siswa-siswi di SD Negeri Tunggul Wulung 3 yang emang banyak kemampuannya terkait dengan puisi. Selain itu juga kami mengadakan kelas menyanyi, yang dimana kami mengadakan untuk menyanyi lagu wajib nasional. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa anak yang sedang maju ini sedang menyanyikan Maju Tak Gentar. Day 6, kami melakukan pembukaan PMM pada Kelurahan Tunggul Wulung, yang dimana agar Kelurahan Tunggul Wulung mengetahui program-program yang akan dijalankan oleh kami dan semoga bermanfaat untuk masyarakat Tunggul Wulung. Di sini kami melakukan pembukaan PMM di kelurahan ini tergabung dalam 2 kelompok, yaitu kelompok kami dengan kelompok 71 dan kelompok PMM lain dengan kelompok 28. Bisa dilihat di sini bahwa koordinator kelompok kami dan koordinator kelompok PMM 28 sedang berdiskusi mengenai pembukaan PMM di kelurahan ini. Sebelum masuk ke dalam acara utamanya, kami menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Setelah itu, penyambutan oleh Bapak Sekretaris Kelurahan Tunggul Wulung. Di sini koordinator kami dan koordinator kelompok 28 menjelaskan proker yang akan dilakukan di kelurahan ini dan di desa ini, dan serta tujuannya apa saja. Serta tidak lupa untuk menutupi acara ini dengan bacaan doa. Day 7. Program kerja PMM di hari Minggu ini, kami membantu administrasi sekolah dalam menginput data siswa-siswi SDN Tunggul Wulung 3. Pengerjaan ini kami lakukan bersama agar dapat membagi tugas dengan cara penginputan data sesuai dengan masing-masing kelas. Kegiatan ini dilakukan atas permintaan bantuan dari pihak guru untuk menginput nomor induk siswa agar terdata oleh pihak sekolah. Day 8. Kegiatan di hari ke-8 ini, kami melaksanakan program kerja kreasi kelas, di mana pelaksanaan tersebut dilakukan untuk memperindah kelas dengan menempelkan beberapa poster bertemakan peduli terhadap lingkungan di mading tiap-tiap kelas ataupun di dalam kelas. Beberapa siswa-siswi pun kami berikan penjelasan mengenai isi dari poster tersebut. Day 9. Pelaksanaan program kerja hari ke-9 ini, kami melaksanakan kegiatan pengembangan kreativitas dan juga seni, di mana masing-masing siswa diwajibkan untuk membuat sebuah karangan cerita pendek dengan tema yang sudah kami tentukan. Bagi siswa yang sudah mengerjakan, akan diminta untuk maju ke depan dan membacakan hasil karyanya ke depan kelas. Kegiatan ini dilakukan untuk mengasah kreativitas siswa dalam membuat sebuah karangan cerita. Day 10. Pelaksanaan kegiatan PMM hari ke-10 ini, kami melanjutkan program kerja sebelumnya, yaitu pengembangan kreativitas dan juga seni. Program kerja ini masih berkaitan dengan pembuatan karangan cerita atau juga puisi. Pelaksanaan kegiatan lanjutan ini kami targetkan pada siswa-siswi kelas 5. Hal ini dilakukan untuk melatih otak anak dan juga kreativitasnya dalam membuat karangan cerita atau puisi yang menarik.
Setelah membacakan puisi ke depan, kami memberikan sebuah agar-agar atau jelly sehat untuk anak-anak. Tujuan kami memberikannya agar bisa mengapresiasi apa yang telah mereka lakukan. Day 11. By the way, suara yang dari day 7 hingga day 12 ke depan ini itu suara Kak Salma. Terima kasih PDD yang baik hati dan tidak sombong. Dah lah, lanjut. Oke, lanjut. Pelaksanaan kegiatan PMM hari ke-11 ini, kami melakukan kegiatan penyortiran besar-besaran pada buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Kurikulum siswa yang digunakan pada tahun ini akan kami tata sesuai dengan rak kategorinya masing-masing. Namun bagi kurikulum yang sudah tidak digunakan, akan kami lakukan sortir dan juga kami pisahkan dari kurikulum yang masih digunakan tahun ini. Kami juga melakukan penyortiran pada buku-buku di luar kurikulum, misalnya seperti buku ensiklopedia, buku kumpulan lagu nasional, buku masak, buku tari, dan lain sebagainya sesuai dengan rak kategorinya masing-masing. Kami juga membersihkan perpustakaan ini agar terlihat bersih dan keesokan harinya agar tidak kotor. Karena besok dilanjutkan kembali menyortir perpustakaan ini. Sangat-sangat rumit untuk menyortir perpustakaan ini ya guys ya. Jangan ya dek ya, jangan. Tadi sebelum kita menyortir buku-bukunya, membersihkan dan kita mengelap semua buku. That's why perpustakaannya jadi berdebu dan kotor. Itulah bukunya karena berdebu banget guys. Dan ini hasil menyortir bukunya. Bersih kan, rapi lagi. Aku lupa lagi buat before-nya. Tuh PDD gak cuma ngerekam-rekam doang, gantian dong. Aku juga ikut bersih-bersihin. Day 12. Pelaksanaan kegiatan PMM di hari ke-12 ini, kami melanjutkan program kerja kami sebelumnya, yaitu menyortir perpustakaan sekolah. Pengerjaan ini meliputi pemberian kode pada tiap-tiap buku sesuai dengan jenisnya masing-masing dan juga kategorinya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah buku yang ada dan juga urutan buku pada rak seharusnya ketika sudah dipinjam oleh siswa-siswi sekolah. Hari ke-13. Pada hari ke-13 yaitu kami melakukan pembantuan pada administrasi sekolah. Dan pembantuan administrasi sekolah ini kami lakukan di DGC Fried Chicken and Dim Sum. Pada program kerja ini kami membantu administrasi sekolah dengan melanjutkan pada hari Sabtu kemarin, yaitu pengerjaan ini dilaksanakan secara bersama-sama sembari kami melakukan diskusi mengenai pengeluaran keuangan selama PMM dan program-program kerja yang selanjutnya yang akan kami kerjakan. By the way, itu suaranya Kak Sofia ya, dari day 13 sampai day 19. Bye. Hari ke-14. Pada hari ke-14 yaitu kami melakukan rapat evaluasi, yang dimana rapat evaluasi ini kami lakukan di DGC Fried Chicken and Dim Sum. Adapun mengenai tentang rapat evaluasi, pada rapat evaluasi ini kami berkumpul untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama 2 minggu kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitoring kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang sekiranya terlewat dari program kerja sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja kelompok kami dalam melaksanakan program kerja selanjutnya. Hari ke-15. Jadi pada hari ke-15 ini kegiatan kami yaitu melakukan pelaksanaan program kerja bakti lingkungan yang pada hari pertama.
Kegiatan ini dijalankan pada pagi hari setelah pelaksanaan upacara bendera. Sebelum kembali masuk ke kelas masing-masing, siswa-siswi diminta untuk membersihkan sekolah dari daun-daunan yang jatuh, sampah-sampah makanan, dan bungkus-bungkus permen yang berceceran di halaman sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan juga bersih. Hari ke-16. Pada hari berikutnya, kami melanjutkan program kerja bakti lingkungannya di mana kegiatan ini selain membersihkan sampah-sampah, kami juga fokus membersihkan kebun sekolah untuk mempersiapkan penanaman tanaman untuk melanjutkan program adiwiyata. Barang-barang bekas yang menumpuk di kebun sekolah kami rapikan ke tempat lain dan abu dari daun-daunan yang dibakar disimpan pada wadah untuk dicampur dengan tanah sebagai penyuburan. Tujuan dari program kerja ini selain untuk menciptakan suasana nyaman dan bersih, juga bertujuan untuk anak-anak terbiasa dengan menjaga kebersihan di sekitar kelas, sekolah, maupun lingkungan rumahnya. Hari ke-17. Program kami di hari selanjutnya yaitu kami menyampaikan lomba-lomba yang kami adakan ke seluruh kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Lomba yang kami adakan yaitu lomba mading dan lomba kebersihan kelas. Penyampaian lomba ini dilakukan agar siswa-siswi melakukan persiapan dan tidak mendadak untuk membeli keperluan dan pembuatan karya seni untuk ditempel pada mading kelas masing-masing. Tujuan lomba-lomba tersebut dilakukan agar siswa terbiasa dengan kelas yang bersih dan rapi dan juga dapat berkembangnya kreativitas dalam membuat karya seni. Hari ke-18. Sosialisasi bullying. Sosialisasi bullying ini kami lakukan dengan permintaan dari pihak sekolah. Sekolah merekomendasikan untuk kami melakukan sosialisasi dengan target mulai dari kelas 4 hingga kelas 6. Hal ini dilakukan karena sekolah khawatir mengenai maraknya kasus bullying di media sosial hingga menyebabkan kematian siswa. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan bahwa lingkungan dan pergaulan yang baik perlu diciptakan oleh sekolah tersebut agar juga seluruh siswa-siswa dapat menjaga satu sama lain dan belajar dengan nyaman tanpa adanya perilaku tidak baik yang mereka dapatkan. Hari ke-19. Dari day 19 hingga day 24 diisi oleh Kak Rofik. Pada hari ke-19, kelompok kami mengadakan kegiatan agama, yaitu kultum. Kegiatan ini melibatkan siswa-siswi dengan tujuan agar siswa-siswi dapat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kemanusiaan di lingkungan sekolah. Hari ke-20. Pada kegiatan hari ke-20, kami melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman di hari pertama. Kegiatan ini sebagai pengganti kegiatan bakti sosial. Hal tersebut dilakukan atas usul Pak RW yang menyarankan untuk melakukan penanaman sekaligus sebagai kenangan dari mahasiswa yang melakukan pengabdian di kelurahan setempat. Penanaman bibit buah yang telah kami beli sebelumnya kami lakukan pada jam 9 pagi bersama dengan Pak RW setempat dan kader lingkungan di lahan kosong belakang kelurahan yang niatnya akan difokuskan sebagai lahan untuk taman edukasi. Kami juga membersihkan dan merapikan beberapa wilayah yang akan kami gunakan untuk menanam dari sampah dedaunan kering dan sampah plastik. Hari ke-21. Pada kegiatan di hari ke-21, kami melanjutkan kegiatan sebelumnya, yaitu penanaman dan pemeliharaan tanaman di hari kedua. Penanaman di hari kedua yaitu lanjut menanam bibit buah seperti bibit buah alpukat, kelengkeng, dan belimbing. Beberapa wilayah yang tanahnya ditutupi oleh dedaunan kering dan beberapa ranting kami bersihkan dibantu dengan kelompok PMM lain yang kebetulan bergabung dengan kami atas ajakan Pak RW. Setelahnya kami melakukan diskusi dan dijelaskan oleh kader lingkungan yang membantu kami mengenai progres lahan tersebut untuk taman edukasi.
Hari ke-22. Pada hari ke-22, kelompok kami mengadakan kegiatan dengan tema Isi Piringku. Kegiatan ini ditujukan kepada siswa untuk membawa bekal yang sehat agar siswa dapat memakan makanan yang baik dan mengajarkan kepada siswa untuk tidak asal makan. Selain itu, kami menyuruh siswa-siswi ini untuk makan bersama agar mereka memiliki rasa kebersamaan. Selain itu, tujuan kami menyuruh anak-anak untuk membawa bekal, kami juga menyuruh mereka membawa buah-buah segar. Mengapa anak-anak penting untuk memakan buah segar? Alasan pentingnya yaitu yang pertama, karena buah segar yaitu bernutrisi, yang kedua berserat, ketiga berenergi, dan keempat yaitu agar anak-anak bisa membiasakan makanan-makanan sehat. Karena anak-anak kecenderungan terhadap makanan manis dan olahan, maka dari itu kami menggantinya dengan buah-buah segar. Nah, buah segar juga ini mengandung vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Vitamin seperti vitamin C, vitamin A, dan berbagai vitamin B itu bisa mendukung sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit anak. Konsumsi buah segar yang teratur juga mendukung kesehatan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup anak. Selain itu, ada event madu enak, dan sebelum memulai acaranya kami disuruh untuk menari bersama-sama dengan murid dan guru. Nah, produk dari event madu ini yaitu madu yang dikemas seperti stick dan berisi madu yang sehat untuk anak-anak. Stick madu ini memiliki varian rasa yang bermacam-macam, seperti varian leci, jeruk, anggur, dan original. Selain itu, event ini mengadakan lomba seperti estafet makan madu enak ini, seperti di video atas ini. Lomba ini yaitu saling menyuapi satu sama lain sampai ke belakang, dan yang paling belakang menyuapi yang paling depan. Cie Fauzan. Kami juga mengikuti lomba estafet makan madu enak ini dengan guru-guru SDN Tunggul Wulung 3. Lihat kan, lucu banget kan. Selain itu, event ini mengadakan lomba yang bertahan dalam mengatakan madu enak. Seperti Yasmin ini. Gak cuma murid doang yang ngikutin nih, tapi kami juga mengikutinya, seperti Bu Asi juga, ibu guru ini. Bu Asi, Bu Haristi, Kak Vicky, Kak Rofik, Pak Agung, Pak Taufik, dan lain-lainnya. Kalau disemuain nanti durasi nih banyak, udah 30 menit lebih. Setelah ini istirahat, anak-anak istirahat dan membeli stik madu dan es teh madu ya. Setelah istirahat, event ini mengadakan lomba ajang bakat. Seperti ajang bakat ini, ajang menari, puisi, seni bela diri bagian perempuan, seni bela diri bagian laki, menari untuk kelas 1,
dan menyanyi Yamko Rambe Yamko untuk kelas 1. Udah selesai. Lanjut ke day 23. Hari ke-23. Pada hari ke-23, kegiatan dari kelompok kami yaitu mengadakan kegiatan pelestarian adat budaya. Kegiatan ini yaitu memperkenalkan budaya tradisional seperti memperkenalkan Di pagi mainan hari. tradisional terhadap siswa agar siswa tidak meninggalkan adat budaya tradisional, dan siswa juga dapat mengetahui lebih dalam tentang permainan tradisional. Selain melestarikan adat budaya, kami juga melakukan program kerja budidaya tanaman di sekolah. Tujuannya untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa dalam menanam dan merawat tanaman. Melalui kegiatan ini, siswa belajar tentang berbagai jenis tanaman, cara menanam, dan teknik perawatan yang benar. Di awal program, siswa terlibat dalam persiapan tanah dan penanaman bibit. Mereka mempelajari pentingnya pemilihan tanah yang baik dan teknik penanaman yang benar. Hari ke-24. Pada hari ke-24, kelompok kami mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Pramuka di waktu pagi. Setelah selesai upacara, kami ikut serta dalam memeriahkan dan membantu mempersiapkan lomba 17-an yang diadakan oleh sekolah sebagai bentuk perayaan Hari Kemerdekaan. Day 25. Di day 25 ini, kelompok kami melakukan program kerja pengolahan makanan tradisional, yang dimana kita melibatkan warga setempat dalam proses pengolahan makanan tradisional. Bertujuan ini menjaga agar resep-resep warisan tetap hidup dan relevan. Melalui program ini kami tidak hanya merayakan kekayaan kuliner, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Oh ya, untuk program kerja yang sekarang kita lakukan yaitu mengolah bahan makanan dari singkong yang diolah menjadi kue ongol-ongol singkong, sebuah hidangan khas yang menghubungkan kita dengan warisan kuliner lokal. Bahannya selain singkong yaitu gula merah, pandan, dan kelapa. Nah, kelapa ini setelah dicuci bersih, diparut untuk menjadi topping cemilan ongol-ongol ini. Peh, jadi kangen nih mau masak lagi nih di rumah. Mantap. Kelompok 71, mantap. Wih, kelompok 71, mantap. Ya iyalah kelompok 71, gak ada yang bisa nandingin nih. Senggol dong. Setelah kami melakukan program kerja di kelurahan, kami melanjutkan program kerja di sekolah, yang dimana anak-anak sedang melakukan lomba Agustusan. Salah satunya melempar balon dan catch wek-wek, artinya menangkap bebek. Day 26. Di hari ke-26 ini, Kelompok kami mengadakan kegiatan senam pagi. Kegiatan senam ini melibatkan siswa-siswi dan guru dengan tujuan untuk meningkatkan kesegaran dan kebugaran jasmani siswa, sehingga dalam pembelajaran di dalam kelas siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Masya Allah, tabarakallah, sehat walafiat, sentosa sejahtera Indonesia. Masya Allah, tabarakallah ya bun. Terima kasih Kak Rafiq. Sedikit menambahkan saja, program ini dirancang khusus untuk memenuhi berbagai tujuan penting, seperti dalam perkembangan anak. Maka setiap sesi senam tidak hanya fokus pada peningkatan kesehatan fisik, tetapi juga mendukung perkembangan motorik, kognitif, dan sosial anak. Kami juga fokus pada kesehatan dan kebugaran. Melalui berbagai latihan yang menyenangkan, anak-anak akan meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan tubuh mereka. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan pencapaian dalam latihan senam, anak-anak akan merasa lebih percaya diri dan bangga pada diri mereka sendiri. Senam adalah cara efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.
mendukung kesehatan mental yang baik. Dan salah satu murid seperti ini joget, namanya Rafa. Lucu sekali. Setelah melakukan program kerja senam, kami melanjutkan program kerja budidaya tanaman kembali yang dimana sudah dilakukan pada D23. Budidaya part kedua ini kami melibatkan siswa-siswi kelas 6. Sebelum kami memberikan bibit, kami menaruh media tanam ke dalam pot dan setelah itu kami membagikan bibit tanaman kepada murid-murid kelas 6. Setelah menanam, kami bermain sebentar untuk bersenang-senang dengan anak-anak kelas 6. TW3. Kebun sekolah sekarang udah mulai bersih. D27. Di hari ke-27 ini, kami merayakan 17 Agustus dengan upacara yang istimewa di SDN Tunggu Wulung 3, yang dimana semangat nasionalisme dan kebanggaan bangsa semakin terasa. Upacara dimulai dengan penuh hikmat di halaman sekolah, dihadiri oleh para siswa, guru, serta tamu istimewa. Di antara tamu undangan, kami sangat terhormat menyambut kehadiran Komandan TNI setempat dan berbagai perwakilan paguyuban yang turut memeriahkan acara ini. Dengan penuh rasa hormat, bendera merah putih dikibarkan, diiringi oleh lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Momen ini menjadi titik puncak dari upacara, simbol dari semangat dan tekad yang membara untuk terus memajukan negara kita. Setelah upacara bendera, kami mendengarkan pidato penuh makna dari Komandan TNI. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya semangat, persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa, serta memberikan motivasi kepada generasi muda untuk terus berjuang demi kemajuan Indonesia. Setelah upacara resmi selesai, para siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan perlombaan seru yang telah dipersiapkan dan dilanjutkan kembali dari hari sebelumnya. Lomba ini adalah memindahkan air dari garis start hingga ke garis finish, yang dimana memindahkan air dengan menggunakan centong nasi dan kepala siswa ditutupi dengan selembar kertas besar yang ujungnya dibolongi. D28. Kali ini kita akan melihat bagaimana persiapan untuk berbagai kebutuhan sekolah, seperti persiapan piala lomba dan membeli snack-snack untuk hadiah lomba dan cenderamata. Kegiatan ini dimulai dengan kunjungan ke berbagai toko dan penyedia perlengkapan. Pertama, kami membeli snack atau jajan untuk dibuat hadiah lomba kebersihan, yang dimana kita menargetkan lomba ini untuk kelas 4, 5, dan 6. Di sini kami berdiskusi apa saja yang akan kami belikan untuk hadiah lomba kebersihan ini. Selain itu, kami membeli kertas kado untuk membungkus hadiah lomba kebersihan. Setelah kami membeli snack atau jajan untuk perlombaan kebersihan, kami langsung berangkat untuk mengunjungi toko perlengkapan, yang dimana kami mencari piala lomba. Piala-piala ini akan menjadi simbol penghargaan bagi para siswa yang berprestasi dalam berbagai lomba dan kompetisi di sekolah. Setelah kami memilih piala lomba, kami beralih ke cenderamata yang akan diberikan kepada kepala sekolah SDN Tunggul Wulung 3. Cenderamata ini dirancang untuk menjadi kenang-kenangan yang menyenangkan dan berarti. Kami memilih berbagai item
yang mencerminkan keunikan dan karakter sekolah kami. Day 29. Di hari ke-29 ini kami menjelaskan tentang program kerja kewirausahaan yang melibatkan warga setempat. Program kewirausahaan ini dimulai dengan melibatkan warga setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kami mengajak berbagai elemen komunitas, mulai dari pelaku usaha kecil, organisasi lokal, hingga individu yang berminat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam merancang ide-ide bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam program kerja ini, kelompok kami mengundang komandan TNI dan aparat setempat atau pihak keamanan. Kelompok kami memiliki tujuan utama dari kewirausahaan bagi warga setempat, yaitu untuk memperdayakan individu dan mengembangkan keterampilan bisnis. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan, kami membantu warga mengembangkan ide-ide mereka menjadi usaha yang sukses, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan bisnis. Day 30. Di hari ke-30, kelompok kami melakukan acara penutupan resmi PMM dan pembagian piala lomba serta cenderamata. Kita merayakan keberhasilan dan pencapaian selama program kuliah kerja nyata alias PMM yang telah dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan semangat. Acara hari ini dimulai dengan penutupan resmi dari program PMM. Selama beberapa minggu terakhir, mahasiswa telah bekerja keras, berkolaborasi dengan warga, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan juga kepada sekolah SDN Tunggul Wulung 3 dan para siswa-siswa dan siswi SDN Tunggul Wulung 3. Kini saatnya untuk merayakan hasil kerja mereka dan mengakui pencapaian yang telah diraih. Kelompok kami memberikan piala-piala ini sebagai penghargaan atas prestasi dan inovasi yang ditunjukkan dalam berbagai lomba dan kompetisi selama PMM. Setiap piala melambangkan kerja keras, kreativitas, dan semangat yang telah ditunjukkan oleh peserta. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah, guru, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan program ini, terutama kepada siswa-siswi SDN Tunggul Wulung 3 ini. Tanpa dukungan Anda semua, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Sedih guys, sudah mulai perpisahan nih. Dan selamat atas kejuaraan untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Day 31. Di hari ke-31 ini, kelompok kami dan gabungan kelompok lain melakukan sosialisasi di sekolah dengan target SMA ataupun SMK. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi yang wajib diikuti oleh seluruh peserta kelompok PMM Universitas Muhammadiyah Malang, yang dimana sosialisasi tersebut bertujuan untuk mempromosikan universitas kami. Adapun hal-hal yang kami sampaikan kepada anak-anak SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung yang sedang menghadapi lulusan ini, yaitu mengenai pengenalan bangunan-bangunan kampus yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Kemudian juga mengenai pendaftaran dari mahasiswa baru dan juga Center of Excellence dari UMM. Udahlah, segitu aja dulu dari penjelasan kegiatan kelompok kami. Mau jelasin apa lagi ya? Sebenarnya ada sih hari bonus, yaitu di hari karnaval, dan selain itu mau ngisi juga seperti kor-kor anak SD sama kegiatan kami yang lucu-lucu, yang aneh-aneh dan konyol. Maka dari itu kami istirahat aja dulu sementara waktu. Untuk kornya ditunggu ditunggu ke depan, menyusul. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih apabila ada kata yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Wes rek iki PDD kelindor iki. Wes penutupan. Closing.